Selamat pagi, sahabat Seri Anugerah. Senang bertemu dengan saya di channel Seri Anugerah. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang merawat, memberkati hati dan pikiranmu, dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat akhir pekan. Tentu di dalam akhir pekan ini ada banyak rencana atau banyak kegiatan yang mungkin sudah saudara rencanakan, dan atau juga ada pekerjaan dan pelayanan. Tapi sebelum melakukan itu semua, baiklah kita disapa oleh firman Tuhan yang diaturkan pada kita pada saat ini, yang diambil dari kitab Pemazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-7. Dengarkanlah firman Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu dalam perjalanan kehidupan kita tidak terlepas dari sejarah kehidupan kita. Setiap kita memiliki masa lalu. Ada juga masa lalu yang pahit, ada juga masa lalu yang sangat gemilang, yang mungkin membanggakan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sehebat apapun masa lalu kita, sehebat apapun kita dahulu sebagai orang Kristen atau sebagai pribadi, yang jelas itu adalah bahagian yang sudah kita lampaui, sehingga jangan Anda terpesona hanya dengan itu saja. Karena saudara tidak hidup pada masa lalu, tapi hidup pada masa sekarang untuk menggapai masa depan. Demikian juga ketika sepahit apapun, bagaimanapun kegagalan atau kesusahan yang ada pada masa lalu, saudara-saudara, itu tidak menjadikanmu menjadi sosok yang pesimis atau yang menjadikanmu untuk tidak bergerak. Tapi itu biarlah bahagian dari masa lalu yang menjadi motivasi bagi kita untuk lebih bergerak, untuk lebih baik, dan tentu untuk menggapai masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada orang yang selalu terpaku dengan masa lalunya, sehingga dia selalu berkata, kalau saya dulu, kalau kami dahulu, itu dahulu. Nah, itu juga yang akan muncul bagi masa Daud. Daud mengingat bahwa ada persoalan-persoalan yang sudah dia lakukan pada masa lalunya. Dia juga melakukan dosa-dosa pada masa lalunya. Selalu misalnya yang paling terkena, yang paling banyak dikenang orang adalah, dan tertulis, dan dia juga tidak malu-malu mendaftarkan kejahatannya, bagaimana dia memusilihati panglimanya untuk mengambil istrinya. Dan itu tidak sesuatu yang baik. Dan tentu itu adalah bahagian dari suatu pelanggaran yang tentu saja yang harus dimintakan permohonan ampun dari Tuhan. Dan itu akan sangat memalukan. Saudara-saudara, tentu banyak di antara kita yang pernah mengerjakan atau melakukan sesuatu yang memalukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tidak boleh lagi terpaku dengan itu, tapi persoalannya adalah saudara harus mau keluar dari hal-hal yang memalukan. Saudara harus mau keluar dari prinsip-prinsip yang menjatuhkan. Jangankan menjatuhkan orang lain, jangankan memalukan orang lain. Bahkan yang paling hebat dan paling susah adalah ketika kita mempermalukan diri sendiri. Ketika kita sulit untuk mengampuni diri sendiri. Ini persoalan dan kendala-kendala yang sangat. Ada banyak orang sulit mengampuni dirinya sehingga dia depresi. Ada banyak orang yang tidak sadar melakukan satu pekerjaan atau mengeluarkan satu statement atau pembicaraan justru mempermalukan dirinya sendiri. Nah, hal-hal ini yang dimintakan ampun oleh pemazmur, yaitu Raja Daud pada saat ini. Kalau kita mau baca di ayat 2, Allahku, kepadamu aku percaya,
Jangan kiranya aku mendapat malu, jangan kiranya musuh berdiri di atas aku, karena semua orang menantikan engkau tidak boleh mendapat malu. Saudara, ketahuilah di kiri kanan muka belakangmu ada orang yang menantikan kejatuhanmu. Ada orang yang menginginkan kejatuhanmu. Apakah dia dengan sengaja mempermalukan dirimu, menjatuhkan dirimu, merekayasa sesuatu yang tidak baik untukmu? Tetapi yang jelas, ada banyak tantangan yang kau hadapi. Sekarang di akhir pekan ini, sebelum besok bertemu kita di dalam ibadah di gereja kita, atau mungkin saudara harus beribadah secara virtual, mari sebelum melakukan ibadah, mungkin hari ini adalah hari yang paling baik untuk mengingat. Ternyata kita juga banyak melakukan suatu perbuatan yang tidak saja mempermalukan orang lain, atau mungkin juga memalukan kita, dan paling luar biasa adalah kita juga suka mempermalukan Tuhan kita lewat perkataan dan perbuatan. Satu hal yang harus kita ketahui, engkau tidak ingin yang jelas adalah Tuhan kita Yesus tidak ingin mempermalukan siapapun. Dia tidak ingin engkau malu. Dia tidak ingin engkau susah, maka dia datang untuk memperbaharuimu, untuk mengampuni dosamu. Ketahuilah engkau adalah ciptaan baru. Maka sekarang izinkanlah Roh Kudus menuntunmu. Tempatkanlah ruang dan waktu di dalam hatimu untuk dituntun oleh Roh Tuhan, sehingga engkau boleh menjadi umat kudus milik Tuhan. Saudara, dia tidak mengingat masa lalumu, tapi dia menginginkan engkau bersama dengan dia di Firdaus. Untuk itu, mari tinggalkan hal-hal yang menyakiti hati sesama, tinggalkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tapi tuailah, taburlah kebaikan. Selamat menabur kebaikan. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Janganlah ingat dosa masa lalu kami ya Tuhan, tapi tuntun dan peliharalah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semakin lebih baik, semakin lebih bersuka cita memuliakan nama-Mu. Amin.